Yosa, kembali lagi di Kako ini. Dan kali ini kita akan membahas bukan membahas sih, tapi lebih ke arah memprediksi, dimana itu adalah dimulainya rencana menghancurkan Onigashima atau juga Kaido, yang diawali dengan mendiagnosa Onigashima itu sendiri. Ya, mendiagnosa Onigashima atau mencari selak belut cicit cuit dari Onigashima adalah langkah wajib pertama dimulainya ekspedisi dari Onigashima. Ekspedisi menghancurkan Onigashima termasuk Kaido. Sebab Toko atau char pemeran utama dalam mendiagnosa Onigashima sudah bergerak dan kebetulannya sudah berada di area di mana kita bisa mendiagnosa Onigashima itu. Ya, yang kalian maksud itu benar, dia adalah Nico Robin. Robin pada saat ini berada di ruang lantai bawah tanah. Dan sadar atau tidaknya kita semua dan ingat pula, pada lokasi ini sejatinya dekat dengan dimana Poneglyph berada. Dan menurut Mimin ya, Poneglyph itu yang sudah pernah kita bahas di video ini, Poneglyph yang ada di Onigashima adalah bukti sejarah dari Onigashima itu sendiri, dan titik terang dari suatu hal yang ambigu, dan bonusnya pula mungkin ada kaitannya dengan rasnya Kaido. Dan tentu saja statement ini berdasar sebab ya, melihat One Piece sejauh ini, ketika ada Poneglyph, terutama Poneglyph yang biasa, itu sejatinya selain menjelaskan hal kuno seperti senjata kuno, Poneglyph itu akan menyematkan atau menyimpan sejarah yang terjadi di daerah itu. Bisa diambil contohnya Poneglyph yang dibaca oleh Robin Chan ketika ia berada di kota emas Sandora, yang mana ternyata ketika Robin membaca batu itu memuat informasi atau menyimpan sejarah suku Sandia yang berjuang habis-habisan demi melindungi tempat itu. Dan kita tahu dari sini Robin membaca ini di chapter kedepannya atau di episode kedepannya. Ya, kita diperlihatkan masa lalu lengkap dari tempat ini yang bermula dari Pulau Jaya, terkena-kena upstream dan lainnya, yang mana flashback ini menjadi latar belakang perjuangan pertempuran suku Sandia atau Viper dalam melawan God Enel, serta mendukung aksi Luffy dalam mengalahkan Enel pula. Dan perlu digarisbawahi, ini semua dimulai ketika Robin Chan sudah membaca Poneglyph yang ada di sana yang mengandung sejarah tempat itu. Jadi pada intinya, jika mau memasuki hal yang klimaks di suatu arc, terutama di arc Onigashima, maka seorang atau seonggok Robin Chan ini haruslah membaca Poneglyph yang ada di sana, atau kita bisa bilang mendiagnosa Onigashima. Dan kebetulan ada kabar baiknya, lokasi Robin saat ini sudah dekat dengan Poneglyph itu berada. Dan Oda Sensei nampaknya sengaja betul dah menggiring Robin ke tempat ini dengan membuat drama jatuhnya mereka dari lantai 2. Padahal ya, secara logikanya Robin bisa membuat pendaratan yang lebih aman, lebih baik. Hal ini bisa didasari dengan Robin Chan yang ternyata pada saat itu sudah siap untuk bertarung dengan CP0. Artinya di sini dengan sangat jelasnya, ya, seorang Robin seharusnya seminimal mungkin bisa melakukan suatu pendaratan yang aman dan tidak perlu sampai jatuh dan push jatuh ke lantai bawah dan melampauinya. Jadi di sini bisa dibilang Oda Sensei memang sejatinya ingin menggiring Robin Chan ke tempat itu. Untuk apa? Ya jelas untuk membaca Poneglyph dan mengetahui semua hal tentang Onigashima yang menjadi awal mula dimulainya hal klimaks di Onigashima. Dan ini udah waktunya ya. Ya, ini udah waktunya. Soalnya nih ya, selain alasan di Pulau Langit, ada satu karakter yang mendukung hal ini, yaitu Yamato. Ya, si Yamato ini sudah menjelaskan struktural dari Onigashima, dan si Yamato ini juga sudah menjajal Onigashima secara full di peperangan ini. Yamato sudah pernah ke lantai pertunjukan, sudah berlari-lari dari lantai ke lantai demi menuju ke puncak Onigashima, dan juga sudah berada di puncak Onigashima. Tak ketinggalan, Yamato juga sudah ada di sekitar Onigashima, bahkan di sisi paling luar Onigashima bersama Momokun. Dan tidak lupanya, loteng pun juga sudah pernah dijajal oleh Yamato ini. Termasuk yang terbaru ini, Yamato sudah menjajal ruang bawah tanah.
Yang mana pada intinya Yamato ini ya di peperangan Onigashima sudah menunjukkan secara full bagian dari Onigashima kepada kita, kepada pembaca. Maka yang kurang di sini adalah tentu saja tinggal sejarahnya. Dan pada chapter 1032 kemarin itu nampaknya ya Oda Sensei seperti membuat scene Yamato dan Robin bertemu pada satu tempat yang sama, seperti sedang berlari estafet. Yamato yang sudah selesai menunjukkan seluruh bagian Onigashima kini memindahkan tugas baru ke Robin untuk menjelaskan atau menunjukkan sebuah sejarah dari Onigashima layaknya sedang berlari estafet. Dan ya, lagi dan lagi ini sinkron dengan kejadian yang ada di Pulau Langit. Sebelum Robin membaca Poneglyph terlebih dahulu, seonggok Robin ini menjajal tempat itu dulu bukan? Seperti yang Yamato lakukan di Onigashima ini. Jadi kesimpulan awalnya, inilah waktunya untuk berganti peran, berganti fungsi. Dari yang awalnya menjajal Onigashima, kini kita harus memasuki ke tahap berikutnya, yaitu mengetahui dari sejarah Onigashima. Dan bicara soal sejarah Onigashima, kemungkinan yang paling besarnya itu akan menjelaskan keambiguan dari perkataan Marco ya. Ya, Marco pada chapter berapa ya? Dia pernah mengatakan, "Oh, sekarang tempat ini bernama Onigashima yoi." Perkataan Marco pada chapter kali itu benar-benar cukup membingungkan. Dan kemungkinan yang paling besarnya itu akan terjelaskan di batu ini. Dan pradugaan Mimin ya, mungkin ini ada hubungannya dengan Kaido atau rasnya Kaido. Sebab ya, Kaido ini nampaknya memberikan nama Onigashima dan juga datang ke Wano dan menguasai pulau itu. Sepertinya ada maksud tertentu. Bahkan ya, untuk sekedar namanya yaitu Oni, dan Kaido juga dikatakan Oni, nama itu tak sedikit pun diubah oleh Kaido. Ketika dia mau memindahkan lokasi pulaunya itu ya, atau tempat kekuasaannya saja, nama dari Onigashima tidak diganggu gugat, malahan ditambah New Onigashima. Jadi kemungkinan paling afdolnya yaitu tadi ini akan menjelaskan rasnya dari Kaido juga. Singkatnya ini flashback dari Kaido. Dan hal-hal seperti ini itu biasa ya dalam One Piece. Bukan hanya MC saja yang akan mendapatkan flashback, tetapi lawan atau musuh dari MC itu pasti juga akan mendapatkannya. Contoh ya, Doflamingo, Katakuri, bahkan Hody Jones pun juga mendapatkannya. Dari itu, cepat atau lambatnya kita akan melihat apa itu sebenarnya Onigashima, dan itu akan menjadi plot balik menuju klimaks daripada arc Wano ini atau arc Onigashima ini. Dan posisi Robin yang sudah dekat itu ada satu kemungkinan menarik ya. Flashback ini menjadikan titik pemotong babak baru ya. Dan kita bahas di video berikutnya. Anggap aja ini part pertamanya.